Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Anissa dari tim oposisi. Hari ini, tim pemerintah mencoba membawa kita percaya bahwa cara terbaik menyembuhkan negara pasca konflik adalah dengan menjadikan pengalaman kelompok korban ini sebagai fokus utama buku sejarah nasional. Mereka berbicara tentang trauma, mereka berbicara tentang penderitaan, mereka berbicara tentang marginalisasi. Namun, disitulah masalah terbesar dari tim pemerintah. Karena kita tahu, negara pasca konflik bukan sekedar negara yang penuh luka. Negara pasca konflik adalah negara yang sedang berusaha bertahan agar tidak kembali runtuh. Dan dalam situasi seperti itu, yang paling dibutuhkan ini bukan memperbesar identitas kelompok, melainkan membangun identitas nasional bersama. Dan sebelum masuk lebih jauh, saya ingin memperjelas posisi saya sebagai tim oposisi dalam perdebatan kita hari ini. Di sini, saya tidak menolak suara korban, saya tidak menolak keberadaan historiografi bottom up, dan saya tidak menolak bahwa rakyat biasa juga memiliki tempat dalam sejarah. Tetapi yang saya tolak dan yang ditolak adalah ketika negara memilih untuk memfokuskan pendidikan sejarah kepada narasi kelompok-kelompok yang masih terikat trauma, dendam, dan konflik identitas. Dan sejarah dalam negara pasca konflik ini bukan hanya soal mengingat masa lalu saja, Dewan Juri yang terhormat. Sejarah ini adalah alat untuk menentukan apakah generasi berikutnya akan hidup sebagai satu bangsa atau malah akan terus hidup dalam bayang kelompok yang sama. Dan hari ini saya akan membuktikan dua hal. Yang pertama, model tim pemerintah justru memperpanjang konflik sosial dengan mempertahankan identitas korban dan memperbesar fragmentasi masyarakat. Kemudian yang kedua, historiografi top down jauh lebih penting untuk membangun legitimasi negara, rekonsiliasi nasional, dan stabilitas jangka panjang. Dan mari kita masuk ke bantahan terlebih dahulu. Sejak awal, tim pemerintah sendiri, mereka mengakui bahwa negara pasca konflik adalah negara yang masih penuh trauma, masih penuh kebencian, dan sangat rentan terhadap konflik-konflik horizontal. Dan mereka mengatakan masyarakat ini masih sering menyalahkan terlebih dahulu. Namun anehnya, solusi yang mereka berikan dalam pidato justru memperbesar narasi kelompok-kelompok tersebut ke dalam pendidikan nasional. Dan ini mengapa? Dan ini anehnya kontradiktif secara fundamental. Kemudian, karena ketika masyarakat masih emosional terhadap identitasnya dan negara ini menjadikan identitas kelompok mereka tersebut sebagai pusat pembelajaran sejarah. Dan yang terjadi ini malah bukan rekonsiliasi. Yang terjadi adalah kompetisi penderitaan. Setiap kelompok akan merasa kami yang paling menderita, kami sebagai korban utama, kami yang paling tersakiti, dan sebagainya. Setiap kelompok ini akan merasa seperti itu. Dan hingga sejarah ini tidak lagi menjadi alat penyatuan bangsa dan malah menjadi alat pewarisan kebencian antar generasi yang terus turun-menurun. Tim pemerintah ini berpikir semakin banyak cerita korban dimasukkan ke buku sejarah, maka mereka akan semakin empatik. Dewan Juri yang terhormat, padahal kita tahu pada empatik tanpa stabilitas ini sangat berbahaya. Dan ini mengapa? Ini masalah terbesar dari tim pemerintah. Mereka ini tidak membangun rekonsiliasi nasional, mereka malah membangun fragmented memory. Mereka ini mencoba mengatakan buku sejarah adalah kertas kosong untuk membentuk narasi generasi selanjutnya, dan ini sangat berbahaya. Dan kita mulai masuk ke argumen saya sebagai tim oposisi. Dalam negara pasca konflik, prioritas utamanya adalah stabilitas, bukan pluralisasi narasi. Artinya apa? Negara masih rentan, masih rapuh. Kepercayaan terhadap pemerintah ini masih rendah, masih mudah terpecah belah sosial maupun politik. Dan historiografi top down ini memberikan fondasi karena tidak hanya berbicara tentang tokoh-tokoh besar saja, Dewan Juri yang terhormat. Dan tim pemerintah ini malahan mencoba membingkai top down seolah ini hanya glorifikasi pemimpin dan jenderal besar saja. Padahal kita tahu bahwa top down menjelaskan bagaimana negara bekerja, hukum dipulihkan, bagaimana perjanjian damai ini dibentuk, dan bagaimana transisi politik terjadi.
Serta yang terakhir, bagaimana institusi nasional dibangun kembali setelah konflik. Dan Dewan Juri yang terhormat, hal-hal ini penting dalam negara pasca konflik. Tujuan utama pendidikan sejarah dalam negara pasca konflik adalah memastikan luka ini tidak diwariskan terus-menerus kepada generasi berikutnya. Dan dalam negara pasca konflik, solidaritas nasional ini lebih dibutuhkan daripada solidaritas kelompok saja. Dan di sini tidak menolak dunia di mana pendidikan sejarah dipenuhi fragmentasi identitas, kompetisi penderitaan, dan pewarisan trauma sosial antar generasi. Dan sejarah ini harus menjadi alat rekonsiliasi nasional, dijadikan alat untuk membangun kepercayaan, serta memastikan rakyat hidup menjadi satu bangsa yang utuh dan adil. Dan seperti itulah, dan saya bangga menjadi pihak oposisi. Terima kasih.